Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa khalilika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Wa qala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Ikhwatul iman, jamaah hadirin, Bapak, Ibu, adik-adik, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji kepadanya sebagai wujud syukur kita terhadap semua limpahan rahmat nikmat yang Allah curahkan kepada kita hingga sampai saat ini. Dan juga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu dimudahkan untuk selalu mendawamkan salawat dan salam kita kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah mudahkan kita untuk bisa bertemu kembali, bermuajahah di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang Allah dan Rasulnya janjikan tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah dari rumah Allah kemudian dia saling mengingatkan, membaca Al-Quran, mengingatkan tentang ad-din, agama, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan, kemudian kasih sayang, dan juga para malaikat akan selalu bersama dengan mereka. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang mendapatkan keutamaan itu. Allah berikan kepada kita ketentraman, ketenangan hidup. Allah sayangi kita dan kita pun menjadi teman-temannya malaikat yang selalu didoakan kebaikan oleh para malaikat. Dan alhamdulillah kita masih berada di bulan Al-Muharram, bulan yang mulia 1444 Hijriah. Kita melanjutkan kembali Pak ya, tema kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah, perjalanan indah dari kehidupan manusia paling mulia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira di dunia ini tidak ada sejarah seseorang yang penggambarannya sesempurna penggambaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tokoh di dunia ini yang masyhur, misalkan Napoleon Bonaparte kah, Alexander the Great kah, ataupun misalkan Fir'aun, ataupun tokoh-tokoh yang kita dengar seperti sekarang Jeff Bezos, Elon Musk, ataupun lain sebagainya. Maka kita lihat bahwa sejarah kehidupan Nabi dari mulai awal kehidupan beliau, bahkan sebelum beliau dilahirkan sampai meninggal dunia, adalah sejarah yang sangat sempurna. Bahkan para sahabat sampai mengatakan, aku menghitung-hitung ubannya Nabi, dan ubannya Nabi itu dari kepala dan jenggot beliau itu tidak lebih dari 20 helai lembar dari ubannya Rasulullah SAW. Artinya sampai kepada derajat seperti itu Pak, sejarah Nabi Muhammad SAW itu. Pertemuan sebelumnya kehidupan beliau sampai beliau itu diasuh oleh Ibunda Aminah. Yang masih ingat kisah ataupun materi terakhir kita adalah ketika Rasulullah SAW
itu diasuh oleh Ibunda Aminah selama kurang lebih 4 tahun dari perkampungan yang namanya Bani Sa'ad. Perkampungan Bani Sa'ad ini terkenal masyhur dengan ibu susuannya yang sehat-sehat dan lingkungannya yang memang bersih dan bahasanya yang bagus. Maka Bani Sa'ad sampai sekarang selalu membanggakan dirinya. Dulu Rasul pernah tinggal di tempat kami loh, seperti itu. Maka ketika ada orang hebat, orang mulia ada di samping kita, kadang kita bangga ya, Pak, rumahnya di mana Pak? Oh, rumah saya di samping artis fulan. Oh, rumah saya di perumahan yang di sana ada bapak pejabat fulan, gitu kan, kita bangga seperti itu. Kadang seperti itu. Tapi Bani Sa'ad ketika ditanya ini perkampungan apa? Oh, ini perkampungan Bani Sa'ad yang dulu Nabi itu pernah tinggal di sini loh, gitu kan. Kan dia bangga seperti itu, Pak. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasulullah SAW dari mulai bayi sampai 4 tahun beliau tumbuh besar di lingkungan Bani Sa'ad itu. Sampai kepada peristiwa usia anak 4 tahun seperti apa, Pak? Bisa berlari, bisa bicara anak 4 tahun dan udah mulai cerewet, dan usia 4 tahun itu udah mulai ya paham sesuatu. Maka Rasulullah SAW yang di usia itu sudah diajarkan oleh Halimah, Ibunda Halimah As-Sa'diyah bagaimana mengembala kambing. Karena Ibunda Halimah itu punya kambing banyak. Maka beliau pun bermain dengan kambing. Maka kan sejarah mengatakan bahwa tidaklah setiap nabi diutus kecuali sebelumnya pernah mengembalakan kambing. Nabi Isa, Nabi Musa, semua nabi seperti itu. Ketika ditanya, Anda ya Rasulullah? Ya saya juga sama. Ketika masih kecil sudah mengembala kambing. Ketika nanti datang kembali ke Mekah juga saya kerjaannya mengembalakan kambing orang. Dan hikmah dari mengembalakan kambing itu, sebelum Nabi Muhammad turun terjun memimpin jutaan orang, maka Nabi Muhammad dididik kesabarannya dengan mengembalakan kambing-kambing. Kalau kambing 1, 2 mungkin mudah, tapi kalau kambingnya ratusan misalkan, perlu kesabaran di sana. Maka disinilah Rasulullah dididik kesabaran. Sampai ketika itu umur 4 tahun, Nabi Muhammad menceritakan sendiri kepada kita. Beliau mengatakan, "Fabainama ana ma'a akhi khalfa buyutina." Ketika saya bersama dengan saudara susu saya. Kan Nabi Muhammad memiliki saudara susu, yaitu anak dari Ibunda Halimah, menjadi adik kakak. Meskipun beda bapak beda ibu, tetapi karena disusui sama Halimah menjadi saudara, seperti saudara kandung atau saudara susu. Ketika saya bermain, nar'a bihima lana, artinya kami mengembala. Tiba-tiba datang 2 orang laki-laki berpakaian serba putih. Kemudian 2 laki-laki tersebut membawa baskom dari emas yang berisi air. Kemudian laki-laki tersebut pun menidurkanku, kata Rasulullah SAW. Ini Nabi Muhammad yang masih kecil itu ditangkap, kemudian ditidurkan. Teman-teman yang lain yang menyaksikan itu, yang bermain melihat Muhammad ditangkap orang. Maka ketika itu malaikat itu, kok saya sebutkan itu malaikat, jadi 2 orang tersebut adalah jelmaan dari malaikat Jibril dan 1 malaikat yang lain, menidurkan, kemudian dibelah dada Rasulullah SAW. Dilihat oleh anak-anak. Maka orang-orang, anak-anak langsung pergi berteriak, "Qutila Muhammad dibunuh orang." Sampai berteriak ke depan Ibunda Halimah As-Sa'diyah, "Wahai Ibunda Halimah, Muhammad ditangkap orang, dibunuh sama orang." Dan ternyata proses itu, ketika itu Nabi Muhammad dibelah dadanya dalam keadaan sadar melihat kejadian itu. Gimana coba Pak? Di zaman itu dunia kedokteran belum canggih, Pak. Kalau Bapak diceritakan hal-hal seperti itu, kira-kira beriman nggak? Nggak paham kita. Kalau kita di zaman itu, kita hadir di zaman Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang Nabi tersebut ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tiba-tiba mengaku dirinya Nabi. Kira-kira kalau kita di zaman itu, kita jadi Abu Bakar atau jadi Abu Jahal? Wallahu a'lam, kita nggak paham. Tapi alhamdulillah kita diberikan hidayah sekarang. Tugas kita menjaga keislaman kita, menjaga keimanan kita, banyak beramal, maka mati masuk surga. Tugas kita seperti itu.
Di zaman dulu orang berperang dengan akidah mereka, mempertahankan iman mereka sampai mengorbankan nyawa gitu kan. Sampai mereka berpikir kelas dengan logika, benar nggak sih seperti itu? Maka di sini Rasulullah menceritakan kepada kita, maka dua laki-laki tersebut mengambil jantung Rasulullah SAW, mencucinya zam-zam itu. Bagian yang dibuang, kata Jibril, ini bagian buruknya manusia, dan dimasukkan lagi jantung tersebut dan dijahit oleh malaikat Jibril. Tentu Muhammad yang masih kecil 4 tahun itu mukanya pucat, takut. Maka Muhammad pun setelah dijahit, maka pulang bertemu dengan ibunda Halimah Sa'diyah dalam keadaan wajah yang pucat, menunjukkan ketakutan dan menceritakan kejadian itu. Maka disinilah lihat bagaimana seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah melihat dada Rasulullah, dan memang di dadanya Rasulullah itu ada bekas jahitan kejadian ini, Pak. Maka kejadian ini kejadian yang real. Kita imani sebagai seorang mukmin. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, maka sehingga kejadian ini yang membuat ibunda Halimah mengembalikan Nabi Muhammad itu kepada ibu kandungnya, yaitu ibunda Aminah bintu Wahab, ibunya Rasulullah SAW. Tapi ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, di sini kita mengambil pelajaran banyak dari kejadian ini. Yang pertama adalah ini adalah mukjizatnya Rasulullah SAW. Maka ketika kita ditanya, apa mukjizat Nabi Musa? Oh, Nabi Musa bisa membelah lautan, Nabi Musa bisa merubah tongkatnya menjadi ular, Nabi Musa mengeluarkan tangannya, bercahayalah tangan beliau. Kita kan paham mukjizat Nabi yang lain. Tapi ketika ditanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak? 10 ada bisa menyebutkan 10? Ada yang bisa menyebutkan apa saja mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama, membelah bulan, betul. Kedua, betul, Masya Allah. Berarti banyak mengkaji ya. Ada ayat-ayat keluar dari jemarinya Rasulullah SAW. Selanjutnya, betul, Al-Quran adalah mukjizat paling besar. Kenapa? Karena para nabi itu turun dengan membawa mukjizat sesuai dengan keadaan kaumnya. Di zaman Nabi Musa ketika itu yang digandrungi oleh orang adalah kehebatan sihir. Maka Nabi Musa hadir mengalahkan sihir tersebut. Nabi Muhammad ketika di zaman beliau yang dieluk-elukan, dianggap hebat oleh orang di zaman itu adalah syair. Ketika syairnya maknanya dalam, orang hebat. Maka Nabi Muhammad hadir membacakan Al-Quran mengalahkan pujangga-pujangga syair itu. Sampai diakui oleh pujangga syair mereka, namanya Al-Walid bin Al-Mughirah, sesungguhnya dalam ucapan Muhammad itu ada kelembutan, ada rasa manis yang dipahami hanya orang-orang hebat itu, Pak. Kita tidak paham kan? Sampai orang Arab yang paham syair paham bagaimana luar biasanya bahasa Al-Quran. Kemudian apa lagi? Baru 3 disebutkan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Apa lagi, Pak? Keringatnya wangi. Ya, 6. Keringat beliau wangi, Pak. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika sakit mengeluarkan keringat dan keringatnya Rasulullah itu wangi. Apa lagi? Masih banyak, Pak. Masih banyak. Pertama, ketika Rasulullah SAW ingin diracun oleh seorang wanita Yahudi. Ketika wanita Yahudi tersebut bertanya apa yang paling dicintai baginda Nabi, maka disebutkan paha kambing. Maka Yahudi tersebut, wanita Yahudi tersebut pun menaruh racun yang banyak di paha kambing tersebut. Rasulullah SAW sempat mengambil dan menggigit, tapi gigitannya belum dikunyah. Maka ketika itu si kambing tersebut, si paha tersebut berbicara dan mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, jangan makan saya, anni masmumah, saya ini beracun. Maka Rasul pun memuntahkan apa yang beliau punya tersebut, tetapi ada 2 sahabat yang sudah makan, 2 sahabat tersebut tidak. Maka yang akan makan kisos dihukum mati karena membunuh 2 sahabat tersebut. Tapi dengan sebab racun ini 3 tahun selanjutnya Rasulullah meninggal dunia disebabkan racun ini, Pak. Jadi sejatinya Rasulullah itu meninggal sebabnya adalah karena racun ini.
Racun yang 3 tahun masuk ke dalam tubuh Rasulullah, dan racun tersebut baru berefek luar biasanya ketika di akhir-akhir wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian mukjizat yang lain banyak, Pak. Seperti satu gelas yang cukup mengenyangkan ratusan orang itu. Banyak lah itu. Dan Isra banyak sekali. Pokoknya kalau kita bahas ini semuanya mukjizat, dan salah satunya ini pembelahan dada. Ini mukjizat. Bagaimana mungkin ada seorang manusia jantungnya dilepas tapi dia dalam keadaan masih hidup gitu kan? Dan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmah yang kedua apa? Bahwa Nabi dari kecil saja sudah ma'sum, dijaga dari dosa dan maksiat. Dan salah satunya ini ketika bagian dan dihilangkan sehingga Nabi Muhammad tidak memiliki sifat-sifat tercela, sifat-sifat buruk, kegelapan hati dan lain sebagainya. Kemudian hikmah yang selanjutnya apa? Bahwa manusia, malaikat dengan izin Allah bisa menjelma menjadi manusia. Dan 2 orang yang menidurkan Rasulullah itu adalah malaikat Jibril. Ketika itu beliau menjelma menjadi manusia berpakaian serba putih. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, Rasulullah ketika itu sedang berkumpul dengan sahabat seperti ini, tiba-tiba ada laki-laki berpakaian putih, berambut hitam duduk di depan Muhammad SAW. Bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam, atau apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu tanda kiamat, tanda tanya disebutkan. Maka di akhir hadis Rasulullah bertanya kepada Umar, Umar sini, kamu tahu nggak siapa yang datang tersebut? Kata Umar, nggak tahu ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang lebih paham. Maka Rasulullah mengatakan, fa innahu Jibril, itu adalah Jibril menjelma menjadi manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalil lain itu banyak, Pak. Dalil yang lain yang menunjukkan malaikat bisa menjelma menjadi manusia itu banyak. Contoh yang lain apa? Tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Az-Zariyat disebutkan, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah telah datang kepada kalian kisah tentang tamu-tamunya Ibrahim? Para malaikat yang menjelma menjadi manusia datang kepada Ibrahim, rumah Ibrahim, tetapi Nabi Ibrahim tidak mengenal orang itu. Kemudian mereka mengucapkan salam. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan dan juga salam kepada orang-orang yang tidak saya kenal. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka Nabi Ibrahim pun ke belakang menyembelih seekor anak sapi untuk dihidangkan kepada tamu yang tidak beliau kenal. Masya Allah tuh. Maka dari kisah ini Nabi Ibrahim dikenal sebagai Abu Difan, bapaknya para tamu, karena pemuliaannya terhadap tamu itu luar biasa. Tidak dikenal saja, yang dihidangkan adalah barbeque-nya, Pak, sapinya. Kalau kita kira-kira kalau datang tamu yang dihidangkan apa? Pecel lele. Mending pecel lele, kalau ini doang gimana, Pak? Gitu kan. Maka kemuliaan seseorangnya ada di sini. Bukan berarti seperti itu. Intinya ya di zaman di orang Arab mereka melihat kemuliaan kedermawanan seseorang dengan apa yang dihidangkan ketika tamu itu datang, Pak. Mereka sampai bahkan berhutang hanya untuk memuliakan tamu supaya nantinya itu mereka dipuji tuh, lihat orang ini karim, dermawan. Dan si mereka itu duniawi, sanjungan. Tapi kan Islam hadir untuk meluruskan niat-niat itu. Maka Islam memerintahkan kepada kita untuk memuliakan tamu. Tapi kalau di kita kan memuliakan tamu itu cukup dengan apa? Kopi hitam dan gorengan 1 piring. Gorengan is always the best itu. Maka itu sudah dikatakan memuliakan tamu. Maka kalau adab memuliakan tamu itu apa? Jangan nanya kepada tamu mau minum apa, mau minum teh, kopi atau air. Dia akan jawab apa dia. Hadirkan semua yang mungkin kita melihat dia suka, hadirkan saja. Dia suka, dia makan, nggak suka, sudah kita memuliakan tamu. Itu adab ya dalam memuliakan tamu. Mau makan nasi padang atau nasi uduk, hadirkan saja itu makanan, dia akan makan. Seperti itu. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi itulah tamu-tamunya Nabi Ibrahim alaihi, dan masih banyak kisah yang lain. Nah, maka setelah kejadian pembelahan dada tersebut, Rasulullah pun dikembalikan kepada ibunda Aminah bintu Wahab. Akhirnya ibunda Aminah pun mendidik Rasulullah SAW dalam keadaan single parent ya.
hanya ibu. Seorang ibu yang memposisikan diri sebagai seorang ibu dan juga kepala keluarga. Dan itu tidak mudah. Coba tanyakan kepada siapapun yang single parent, hanya ada ibunya saja, bapaknya nggak ada, dia akan berjuang cari nafkah, membiayai anaknya, kesulitan dan sebagainya. Coba ya tanya kesulitan mereka, dan itu nggak mudah, berat. Maka Rasulullah SAW ketika menikahi istri-istri yang lain setelah Khadijah, maka salah satu tujuan Rasulullah itu Pak, membantu para janda. Rasulullah menikahi Saudah bintu Zam'ah. Siapa Saudah? Saudah adalah wanita hitam yang berumur 55 tahun, seorang janda. Maka Rasulullah nikahi karena Rasulullah melihat kemaslahatan di sana. Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Ummu Salamah siapa? Seorang wanita tua yang memiliki tanggungan banyak. Maka ketika Rasulullah melamar Ummu Salamah mengatakan seperti ini, ya Rasulullah, ada dua kekurangan yang saya miliki. Yang pertama apa? Saya ini anaknya banyak, tanggungannya banyak. Itu bukan anak Anda. Kemudian yang kedua adalah saya wanita cemburu. Nah, kalau Anda menikahi saya melihat Anda dengan istri yang lain, takut saya dengan cemburunya saya durhaka terhadap seorang Nabi dan Rasul gitu. Itulah perkataan Ummu Salamah sebelum dilamar, Pak. Tapi Rasulullah mengatakan, adapun anakmu wahai Ummu Salamah, aku yang akan menanggungnya. Adapun kecemburuanmu itu, aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan kecemburuanmu itu. Nah, maka salah satu hikmah pernikahan Rasulullah dengan yang lain itu adalah ingin membantu wanita-wanita yang seperti itu, single parent seperti itu. Apalagi Ibunda Aminah bintu Wahab, beliau ditinggalkan oleh suaminya Abdullah dalam keadaan yang masih muda, Pak. Bapak masih ingat Abdullah meninggalnya umur berapa? Ayah Nabi kita Muhammad SAW 25 tahun. Pernikahannya masih muda itu. Maka Ibunda Aminah ditinggalkan dalam keadaan muda. Maka tidak mudah untuk menjadi seorang ibu sekaligus ayah untuk anaknya ketika itu. Tapi beliau mendidik Rasulullah SAW dalam kasih sayang selama hampir 2 tahun. Sampai kepada suatu kejadian, Ibunda Aminah kangen dan rindu terhadap suaminya Abdullah. Maka ketika itu beliau pun ingin menziarahi kuburan suaminya. Tetapi kuburan itu jauh sekali, di kota Madinah. Mekah dan Madinah jaraknya kurang lebih 500 km. Dan di zaman itu bisa ditempuh paling cepat itu dalam waktu 6 harian. Tapi kalau lebih lambat bisa 8 hari atau 9 hari. Seperti hajinya Rasulullah. Ketika Rasulullah melakukan haji, di Haji Wada, beliau pergi dari Madinah ke Mekah dalam waktu 8 hari dengan para sahabat. Artinya jauh, perjalanan jauh. Tapi rasa rindu itu membuat beliau pun minta izin kepada Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW, dan diizinkan oleh Abdul Muthalib, sehingga ketika itu Ibunda Aminah dan Nabi Muhammad yang berumur 6 tahun dan satu pembantu yang bernama Ummu Aiman, dan kemudian juga bareng dengan Abdul Muthalib, berempat pergi ke Madinah untuk mengunjungi atau berziarah kepada makam suaminya Abdullah. Dan saya kira ketika ada seseorang memiliki kerinduan terhadap keluarga, ketika ada seseorang memiliki kerinduan terhadap keluarganya dan dia ingin berziarah keluarga tersebut, maka saya kira tidak masalah. Misalkan ada seorang istri kangen terhadap suaminya sudah meninggal, maka dia pun berziarah di makam suaminya. Ada seorang anak yang dia kangen dan dia pun berziarah di makam ibu dan ayah, mungkin tidak masalah. Apalagi ada hadis yang menyatakan, "Ma min ahadin yamuru bi qabri akhihi al-mu'min," tidaklah seorang mukmin melewati kuburan saudaranya yang beriman yang dia kenal selama di dunia. Fayusallim alaihi, kemudian orang yang masih hidup tersebut mengucapkan salam kepada penghuni kubur tersebut yang dia kenal, kecuali apa? Kecuali si penghuni kubur tersebut mengenal salam dari sahabatnya tersebut dan bahkan menjawab salam dari orang tersebut. Maka salamnya kan enggak, jawabannya enggak didengar oleh kita melewati kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba ada yang ngomong Waalaikumsalam.
kabur. Apalagi di zaman sekarang tuh sesuatu yang mistis itu sudah dianggap sesuatu yang masya Allah ditakut-takut luar biasa. Ketakutan terhadap jin, ketakutan terhadap setan, apalagi dengan cara nonton film horor, membuat dia pun takut terhadap hal-hal seperti itu. Padahal sejatinya nggak ada seperti itu. Kita lebih mulia dari mereka. Dan yang menakut-nakuti itu jin, bukan makhluk gentayangan, bukan roh gentayangan. Karena roh setelah dia wafat maka dia punya dunianya sendiri, punya alam barzah ke sana. Akan tetapi Nabi Muhammad menceritakan ketika kita mengucapkan, kita berziarah ke makam ibu kita, ayah kita, assalamualaikum mama, assalamualaikum ayah, bapak, gitu kan. Semoga Allah merahmati kalian berdua. Mereka dengan salam kita doakan mereka kebaikan untuk mereka, doakan supaya Allah merahmati mereka, meluaskan kuburan mereka. Mereka dengar. Apalagi dalam sebuah riwayat disebutkan apa? Ketika ada seorang orang tua tiba-tiba kenikmatan akhiratnya diupgrade sama Allah, ditinggikan surganya. Kemudian dia nanya, ya Allah, dari mana saya mendapatkan kemuliaan ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, istighfar waladi. Istighfar anakmu itulah yang membuat engkau surga engkau bertanya. Maka ucapkan salam kepada orang tua yang sudah meninggal. Assalamualaikum mama, assalamualaikum bapak. Kemudian berbakti dengan cara berinfak atas nama mereka, mendoakan mereka, menyambung silaturahim mereka. Itu adalah bentuk bakti kepada orang yang sudah meninggal. Maka di sini Aminah pun hadir menjenguk makam suaminya di sana dan kerinduannya pun sudah terbayar, terlepaskan. Maka Aminah pun pulang dari Madinah dan qadarullah di suatu tempat yang bernama Al-Abwa. Di sana ibunda Aminah sakit dan ternyata dengan sebab sakit tersebut pun beliau meninggal dunia di sana. Sehingga di umur 6 tahun Rasulullah SAW sudah genap menjadi yatim di umur 6 tahun, masih kecil. Maka kalau kita punya hati, kita punya kelebihan harta, lihat pandangi anak-anak yatim itu. Mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah, bahkan kekurangan karena tidak ada ayah yang menopang kehidupan mereka. Selipkan uang kepada mereka 10.000 rupiah, 20.000 rupiah. Mudah-mudahan juga dengan cara seperti itu Allah menyelipkan kasih sayangnya kepada kita semua. Muliakan anak yatim, muliakan mereka. Nah, ikhwatal rahimani wa rahimakumullah. Maka ibunda Aminah meninggal di sebuah tempat yang bernama Al-Abwa. Ada kisah seperti di sini. Ketika nanti seorang musuh Islam yang bernama Hindun, ketika itu orang-orang Quraisy kalah di perang Badar, mereka dendam. Maka mereka ingin membalaskan dendam mereka di perang selanjutnya, perang Uhud namanya. Sehingga mereka membawa pasukan yang banyak, membawa wanita-wanita juga untuk ikut berperang sebagai motivator. Dibacakan syair-syairnya. Dan pemimpin wanita tersebut namanya Hindun. Dia dendam kesumat, kenapa? Karena di perang Badar bapaknya mati, kakaknya mati, pamannya mati, keluarganya mati semua di perang Badar itu. Dendamnya kesumat. Maka dia pun banyak memberikan syair ketika itu. Kalau kalian maju, maka kami akan peluk. Kalau kalian kabur, maka kalian kami ceraikan. Wah, seperti itu kata dia. Dengan syairnya gitu kan, membuat motivasi mereka penting. Tapi ketika pasukan musuh itu, Quraisy itu melewati sebuah tempat yang bernama Al-Abwa. Ini makamnya ibunda Aminah. Maka Hindun mengatakan seperti ini karena dendamnya dia. Dia mengatakan ini kuburan ibunya Muhammad. Ayo kita bongkar, kita hancurkan, kita hinakan. Dan itulah wanita ketika sudah dendam, mereka nggak akan mikir-mikir yang aneh-aneh. Tujuan dendam mereka pokoknya terbayarkan seperti itu. Itulah buruknya wanita. Kalau wanita sudah dendam, bahaya itu. Maka disinilah dendamnya dia. Ini kuburannya ibundanya Muhammad nih. Kita bongkar aja, kita buka aja tulang-tulangnya gitu, injek-injek atau kita hinakan aja gitu. Tapi di sanalah kedewasaan seorang laki-laki meskipun musuh. Mereka mengatakan apa?
musuh kita Muhammad, bukan kuburan ini, gitu kan? Kita tidak mau melakukan itu. Dan ingat, ketika kita membongkar kuburan ini akan ada celaan dari orang Arab kepengucutan kita menghancurkan kuburan ini. Ya, laki-laki meskipun mereka dendam masih ada logika. Beda dengan wanita kalau sudah dendam bahaya gitu. Maka kan kata Nabi ya, bukan kata saya Bu ya. Wanita itu ketika dibaiki sama suaminya dengan 900 kebaikan, 1000 kebaikan, tiba-tiba seorang suami itu melakukan satu keburukan, maka wanita itu akan mengatakan, kau tidak pernah berbuat baik kepada saya sekalipun. Padahal 1000 kebaikannya ada, cuma karena satu kesalahan itu, maka itulah sifat wanita yang mengedepankan hati akan menitik kepada titik hitam yang ada di atas putih itu. Itulah wanita. Tapi intinya, dan sekarang wallahu a'lam, saya pribadi wallahu a'lam, apakah makam Ibunda Aminah masih terjaga atau tidak, wallahu a'lam, karena saya secara pribadi belum pernah berkunjung ke tempat alam gua itu. Hanya ketika dari Madinah masuk ke Makkah, jadi nggak mampir di tempat itu atau pada sebagainya, saya nggak paham. Nah, ikhwatan iman rahimahullah, ada pertanyaan Pak? Saya hati-hati takutnya bentar lagi mau insyaallah. Materi ini panjang sebetulnya. Saya tanya boleh. Oh, ceritanya panjang sebetulnya Pak. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Secara singkat ya. Ini kan di luar topik kita, nanti kita akan merembet ke sana sebelumnya. Intinya, ketika perang Uhud itu terjadi, mempertemukan antara 3.000 pasukan musuh ya, dengan 1.000 sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi jumlahnya yang tidak seimbang. Tetapi ketika itu biasanya Pak, di zaman itu kalau perang itu suka ada duel di awal ini untuk memperlihatkan kehebatan dari panglima masing-masing. Ketika itu ada dari pihak pasukan musuh mengajak duel. Di perang Badar juga sama, terjadi duel 3 lawan 3, 1 lawan 1. Di sana yang maju ketika itu adalah Ubaidah, Hamzah, Ali bin Abi Thalib. Dari pihak musuh Utbah, Utaibah dan Syaibah, mereka saling bertarung. 3 jenderal musuh itu hancur, kalah, mati di dalam duel itu. Dan kalau di Uhud tidak ada duel kecuali satu duel, yaitu Ali bin Abi Thalib dengan pihak musuh. Ketika itu Ali berduel. Ali itu, kalau kita bicara tentang sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, beliau terkenal dengan kelembutan hati. Umar terkenal dengan ketegasan terhadap kebenaran. Utsman terkenal dengan rasa malunya. Kalau Ali terkenal dengan kekuatan fisiknya. Duel tidak pernah kalah beliau. Bahkan ketika ada duel orang yang tubuhnya lebih besar daripada Ali selalu mengalahkan mereka. Maka di perang Uhud ini Ali berduel, tapi ketika Ali ingin menyabetkan pedang kepada orang tersebut, tersingkap auratnya, pahanya terlihat. Maka ketika itu Ali pun gak jadi bunuh, akhirnya Ali mundur ke belakang. Ditanya sama Umar, kenapa gak diselesaikan aja tuh orang itu? Kata Ali, aku malu tadi aku lihat auratnya dia, sehingga aku pun gak jadi bunuh dia. Masih seperti itu Ali bin Abi Thalib. Tapi setelah kejadian duel tersebut, mereka tidak puas, akhirnya terjadi perang. Maka kita suka membayangkan ini, perang di zaman dulu itu perang yang memang sulit selamatnya, Pak. Benar ya? Di zaman sekarang perang ngumpet, tembak, bom dan sebagainya. Di zaman itu perang bertarung, kita lagi fokus sama satu orang, gimana coba di belakang untuk tusuk gitu kan? Kita kesempatan selamatnya itu kecil, kecuali memang di matanya itu jeli, main ke sana. Seperti Hamzah. Ketika Hamzah berperang, satu sahabat langsung ke kanan, ke kiri, lagi ke belakang lagi gitu kan, membuat ketika itu orang-orang mengatakan siapa orang tersebut menghancurkan barisan kami, itu Hamzah bin Abdul. Semuanya jeli, mata depan, kanan kiri, belakang gitu. Nah, singkat cerita, di Uhud itu menang kaum muslimin. Karena Rasulullah memberikan siasat ada pasukan pemanah di Bukit Arumah itu. Ketika mereka datang dipanah. Ketika ada pasukan kuda yang ingin mendekati, maka dipanah pasukan kuda tersebut sehingga terjaga basementnya. Tapi disinilah ketika kaum muslimin menang, Quraisy itu dia mundur ke belakang,
Ketika itu setan membuat pasukan pemanah Gulima, harta rampasan di bawah dia itu kuda-kuda, tidak ada yang pegangin. Lihat itu tameng, lihat itu pedang, tidak ada yang mengambil. Maka mereka pun turun ke bawah. Sedang asik-asiknya ngambil kuda, tiba-tiba ada pasukan dari belakang menyerang pasukan itu, pasukan kuda menyerang. Dan yang tadi kabur karena melihat ada pasukan kuda malah nggak jadi kabur, sehingga kaum muslimin pun diserang dari dua arah. Disinilah kocar-kacir muslimin. Termasuk yang ketika itu lari kocar-kacir adalah Utsman bin Affan. Utsman ketika itu lari, dan itu adalah kesalahan Utsman. Utsman punya kesalahan, ini kesalahannya. Beliau lari di perang. Tapi Allah menurunkan ayat khusus tentang Utsman. Allah memaafkan Utsman bin Affan. Allah sudah memaafkan kita, sudah, jangan mencela. Jangan mencela. Dan itu yang dijadikan apa? Hujah oleh pendemo di zaman Utsman. Utsman kan mati di tangan pendemo, Pak. Dan salah satu hujah para pendemo apa? Utsman gak layak jadi pemimpin. Salah satunya Utsman lahir di perang Uhud, katanya gitu. Nah, panjang cerita. Intinya ketika itu banyak yang melalui kocar-kacir. Di sini Rasulullah mempertahankan diri. Rasulullah diserang, beliau dipukul, beliau dihantam, kemudian gigi beliau bergetar, ada yang mau copot. Kemudian ketika itu Rasulullah jatuh dari kudanya, kakinya lecet berdarah. Kemudian ada baju besi yang menempel di daging beliau, darahnya mengalir. Rasulullah ketika dibangun. Maka kocar-kacir ini singkat cerita, karena kalau bahas cerita kami panjang. Sampai akhirnya kaum muslimin pun kalah. Disinilah Hamzah bin Abdul Muttalib ketika itu beliau syahid. Beliau ketika itu menjadi sasaran satu budak, ya. Budak itu diberikan janji, kalau engkau berhasil bunuh Hamzah, engkau bebas, engkau jadi manusia merdeka. Budak ini ikut perang, tujuannya Hamzah. Dia punya bawa tombak satu, tujuannya hanya melihat Hamzah. Dia nggak ada keperluan dengan orang lain. Maka ketika kocar-kacir seperti itu, dia pun menembakkan tombaknya dari jauh kepada Hamzah. Hamzah ketika itu tidak melihat tombak datang dari mana, sampai akhirnya tombak tersebut pun mengenai perutnya Hamzah, tembus ke belakang, dan Hamzah pun meninggal ketika itu. Artinya banyak sahabat yang meninggal karena kekacauan itu. Tetapi di akhir cerita, setelah Rasulullah ketika itu mengamankan pasukan naik ke atas gunung, orang-orang Quraisy pun sudah puas dengan kemenangan itu. Mereka akan mengejar ke atas, mereka sudah puas, mereka. Tapi disinilah mereka mencincang-cincang tubuh sahabat. Mereka memotong telinga, memotong tangan, dijadikan kalung oleh mereka. Islam ada nggak yang seperti itu pada dalam hidup? Tapi musuh ketika berhasil mengalahkan kita, perlakuannya seperti itu. Dan Hamzah bin Abdul Muttalib ketika itu dibelah perutnya, dadanya oleh Hindun, kemudian jantungnya diambil, dikunyah sama Hindun itu. Tapi karena dia geli dengan daging tersebut, dia pun nggak jadi menelan dan memuntahkan itu. Itu dendamnya si Hindun. Hindun bin Utbah, wanita kalau sudah dendam kayak gitu. Maka sihir pun juga sama. Sihirnya wanita lebih parah daripada sihirnya laki. Maka Allah menyebutkan wa min syarrin naffatsati fil wanita, sudah bekerja macam-macam sama wanita. Wanita itu semua perkataannya benar, Pak. Maksudnya apa? Jangan pernah melawan wanita. Tapi bukan berarti kita ada mendidikan mereka. Kita didik mereka. Kalau mereka salah, kita didik mereka. Cuma berhati-hatilah, karena wanita itu terbuat dari rusuk. Ketika kita luruskan dengan paksa, dia akan patah. Kalau kita biarkan, maka dia akan semakin wanita. Tapi luar biasanya, meskipun Hindun memiliki dosa perang besar seperti itu, tapi ketika Hindun menyatakan keislamannya, maka Rasulullah maafkan. Karena Hamzah sudah mendapatkan bagian surganya, sudah. Manusia ini sudah menyesali perbuatannya, dan yang mengira Islam sudah. Kenapa harus diukit-ukit lagi gitu kan? Itulah kabarnya Rasulullah SAW memaafkan kesalahan Hindun bin Tapi kenapa? Enggak, Hindun enggak. Hindun bukan istrinya Rasul. Hindun itu istrinya musuh Islam, Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan dengan Hindun dua-duanya masuk Islam. Rasulullah memaafkan beliau. Jadi itu bukan istrinya Rasulullah SAW. Tapi Pak, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Setelah jelaskan tadi, kurang lebihnya mau dibukakan maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai bertemu lagi di bulan depan. Menunggu kisah selanjutnya, kita berada ketika Rasulullah SAW berumur 6 tahun, dan setelah itu Rasulullah akan dididik oleh kakeknya Abdul Muthalib dengan kasih sayang. Nah, kita akhiri, mohon maaf segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.